rame banget taman-taman ini. Assalamualaikum Kak. Assalamualaikum. Misi kayak lupa duduk di atas. Nggak apa-apa aku di sini Kak. Nggak apa-apa aku di sini. Nggak apa-apa aku di sini. Cuma numpang duduk-duduk aja sih Kak. Soalnya, hah? Udah buka Mas? Alhamdulillah udah Kak. Soalnya Masnya dari mana? asli Asli perantau Kak aku di sini Kak. Jauh aku dari Jawa Barat Kak. Hah? Jawa Barat Kak. Merantau Kak di sini. Udah buka puasa? Alhamdulillah udah Kak. Aduh, Udah capek. di sini aja Mas. Enggak di sini aja. Enak. Di sini aja Kak, di bawah aja. Enggak, di sini aja Kak. Gak Soalnya apa-apa Mas di bawah. iya enggak apa-apa. Soalnya capek Kak keliling-keliling cari barang-barang bekas gitu Kak. Buat sehari-hari Kak, buat buka puasa gitu Kak. Berarti udah buka sekarang? Hah? Udah buka ya? Alhamdulillah udah. Aku rindu Kak, rindu sama orang tua aja, pengen pulang gitu Kak. Emang nggak mudik gitu? Nggak pulang? Nggak ada uang Kak buat beli, nggak itu buat ongkos nggak ada gitu. Berarti kesehariannya itu kayak gini? Iya, cari-cari barang rongsokan. 4 tahun aku nggak pernah pulang Kak. Aku dulu sama teman aku kesini Kak. Nah teman aku itu janjiin aku kerjaan di Lombok gitu. Tapi pas aku nyampe Lombok, dompet aku, KTP aku semua dibawa Kak. HP aku diambil. Ya jadinya aku nggak tahu mau gimana Kak. Ya mau nggak mau untuk nyambung hidup cari-cari barang rongsokan gitu Kak. Berarti kesehariannya kayak gini? Iya, cari barang rongsokan aja. Yang penting buat makan aja untuk sambung hidup gitu Kak. Kadang di masjid, kadang di depan ruko-ruko gitu Kak. Yang penting bisa sambung hidup lah Kak, buat makan aja gitu. Tapi mohon maaf, Kakak nggak risih sama aku Kak? Enggak, biasa aja. Biasa aja ya. Soalnya aku tadi di sana ditendang Kak. Sama siapa? Hah? Sama orang-orang itu Kak. Kok bisa dia kayak gitu? Dikira aku orang gila, dikira aku pencuri begitu Kak. Padahal niat aku itu mau numpang istirahat aja Kak. Aku dari pagi keliling-keliling Kak. Tapi Kakak nggak risih sama aku. Enggak, biasa aja Mas. Kakak asli orang Lombok. Iya, asli. Alhamdulillah Kak ya. Aku udah 4 tahun Kak gak ketemu sama orang tua aku. Aku rindu sama orang tua aku Kak. Enggak berniat pengen pulang gitu? Niat banget Kak, niat banget. Tapi mau gimana lagi. Enggak nyari mana aja? Gak pernah saling hubungi Kak, sama keluarga. Gak punya HP aku Kak. Wah, gimana terus kesehariannya kayak gini? Ya kayak gini aja Kak, jadi barang rongsokan gitu. Aku juga pernah berjanji sama orang tuaku. Kalau aku belum sukses aku nggak mau pulang begitu Kak. Aku malu sama orang tuaku. Ya sampai sekarang orang tuaku nggak tahu kabar aku itu kayak gimana sekarang di sini begitu Kak. Enggak berniat nyari informasi? Niat sih Kak, tapi kan aku pinjam HP, mau pinjam HP di orang, kadang orang itu takut sama aku, dikira aku orang jahat begitu. Tapi ya sabar aja sih Kak. Mau gimana lagi begitu. Temen aku sendiri Kak, temen kampung sendiri. Kok bisanya dia mau ke Lombok gitu? Siapa? Itu orang tuh. Dia itu udah lama di sini. Tapi pas aku nyampe sini dijanjiin kerjaan. Nah, dijanjiin kerjaan kayak gitu. Jadinya kan KTP aku diambil gitu kan. Jadi persyaratannya katanya. Terus dia pinjam HP aku. Dia suruh tunggu sebentar ya. Iya aku tunggu begitu Kak. Tapi aku nunggu 2 jam 3 jam gak balik-balik. Sampai besok paginya juga gak balik-balik. Ya selama 4 tahun jadinya Kak sampai sekarang begitu. Itulah nasib seorang perantau Kak. Disamarin aja. Iya. Kakak alhamdulillah ya asli orang sini. Masih bisa kumpul sama keluarga. Masih bisa kumpul sama orang tua.
Tapi orang tuanya masih ada nggak kak? Dua-duanya Iya, alhamdulillah masih ada. Hah? Alhamdulillah masih ada kak. Tapi saya juga nggak tahu antara sehat atau gimana. Tapi mudah-mudahan Allah sehatkan badannya kak. Aku sayang sama orang tua aku. Kak. Aku pengen pulang, pengen kayak kakak setiap hari, setiap detik lihat orang tuanya, lihat senyuman orang tuanya begitu. Begitulah nasib seorang perantau kak. sabar Mas, sabar. Itu udah cobaan. Pengen nangis aku. Kakak berdua aja di sini kak. Iya. Mas emang dari kapan di sini gitu? Barusan, Jam berapa? barusan kak. Habis buka puasa, aku di bawah tuh cari-cari barang-barang rosokan. Sekarang susah kak, cari barang rosokan pun jarang kita temuin soalnya banyak yang nyari juga gitu untuk menyambung hidup. Satu dua juga. Iya. Kadang saya dapat sehari itu berapa ya? Kadang 7 kilo. Itu 7 kilo itu 14.000 kak. Berarti dapat makan tapi ya. Alhamdulillah buat makan aja sih. Allah lah yang ngatur kak ya. Disabarin aja ya Mas. Iya. Semangat. Kita nggak tahu nasib seseorang tuh kayak gimana ke depannya begitu kan. Kakak udah nikah ya? Belum. Oh belum. Masih kuliah. Semester berapa kak? Semester berapa? Oh udah ini apa namanya itu wisuda, mau wisuda gitu ya. Kakak kuliah nggak? Iya, udah selesai. Hah? Udah selesai. Udah selesai? Iya. Alhamdulillah ya. Saya juga pengen kuliah dulu kak, tapi ya nggak ada biaya begitu kak. Hah? Dulu aku pengen kuliah, tapi nggak ada biaya gitu. Alhamdulillah. Bersyukur aja kakak itu mah. Bisa aja dulu nyari kerja. Hah? Sambil kuliah nyari kerja sambil kuliah. Ya mau gimana mau kuliah kak, sekarang aku nggak ada biaya. Sekarang hidup masih Allah. Buat makan aja susah gitu, apalagi buat kuliah. Tapi aku percaya aja sih kak, Allah itu nggak tidur. Allah Ada itu, kehidupan itu iya. pasti. Allah itu maha kaya kak. Gitu. Tapi nggak apa-apa aku ajak kakak ngobrol nih. Iya nggak apa-apa. Soalnya aku deketin orang kak, orang tuh pada lari, kadang-kadang pada ini kasar sama aku, sering ditampar akunya Ya kak. soalnya mungkin karena pakaiannya. Gitu ya. Nggak apa-apa kak ya. Kakak namanya siapa? Siapa? Dini. Kakak Silvi. Silvi. Ya. Kakak belum kerja. Belum. Oh, mudah-mudahan kakak cepat dapat kerjaan ya. Ya. Semoga bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Ya. Mas juga harus semangat kok. Iya juga sih. Apalagi kak, sebentar lagi kan lebaran gitu. Ya Allah, sedih akunya kak. Pas lebaran itu lihat orang-orang itu berkumpul sama keluarganya. Kita sebagai perantau itu ya Allah, iri rasanya. Pengen kita juga kumpul sama keluarga begitu. Aduh. Tapi selama 4 tahun ini Mas nggak pernah saling tiba-tiba. Pernah kak. Nggak Pernah. minjem dari telepon dari temennya atau Saya nggak punya teman di sini kak. Mana ada yang mau temenan sama aku, nggak ada. berdua aja ya sama temennya. Sendiri. Jadi dia udah tinggal di Lombok kak. Sendiri gitu. Saya dijemput di bandara gitu. Begitulah kak. Ini taman apa sih namanya kak? Taman ini. Iya. Taman Sakareang. Sangkareang kak. Tapi kadang-kadang dikasih makan juga kak sama orang-orang sini, orang Lombok. Baik-baik sih. Rame juga taman ini kak ya. Apalagi bulan puasa kayak gini kan. Rame. Bulan puasa itu kak suruh kita sering-sering membaca Al-Quran. Baca Al-Quran. Karena besok di akhir yaumil nanti kak, orang-orang yang sibuk kerja itu pulang semua kak, yang kerja-kerja kantoran di gedung-gedung tinggi itu, yang dia cari Al-Quran. Tapi pas dia buka Al-Quran,
semua isi Al-Quran itu hilang, Kak. Maka beruntunglah orang-orang yang sering membaca Al-Quran, beruntunglah orang-orang yang menghafal Al-Quran gitu. Karena kita kan nggak bakalan kekal di dunia ini, Kak. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut katanya. Kullu man 'alaiha fan. Setiap orang-orang yang bernyawa pasti merasakan yang namanya kematian gitu. Atas apa yang kita harus banggakan? Ya, semua hanyalah milik Allah. Kita nggak boleh sombong, hanya Allah yang boleh sombong. Banyak baca Al-Quran, Kak. Sibuk apapun kita, minimal baca setiap hari Al-Quran itu, Kak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, wal arda wada'aha lil anam, fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam, wal habbu dhul asfi wal rayhan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Shadaqallahul azim. Ternyata masnya juga bisa ngaji ya. Alhamdulillah, Kak. Ya karena kalau bulan puasa alhamdulillah sering baca Al-Quran. Ya makanya aku istirahat, kadang aku ngaji gitu-gitu, Kak. Kadang juga aku nyanyi-nyanyi begitu. Soalnya aku punya ini, Kak, ini apa buat nyanyi-nyanyi gitu, sound gitu buat nyanyi. Boleh nggak aku nyanyi di sini, Kak? Iya. Boleh ya. Tapi ini lagu khusus ini untuk orang tua, karena aku tuh lagi rindu sama orang tuaku begitu, Kak. Kita doakan ya orang tua kita ya, semoga Allah panjangkan umurnya ya. Semoga Allah sehatkan badannya. Gak apa-apa aku nyanyi, Kak ya. Iya. Ya Allah, muliakanlah kedua orang tuaku ya Allah, sebagaimana orang tuaku muliakan kami waktu kecil dulu ya Allah. Sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana orang tuaku menyayangi kami waktu kecil dulu ya Allah. Ya Allah, kami belum bisa balas jasa-jasa kedua orang tua kami ya Allah. Tanpa sadar kami sering membentak kedua orang tua kami. Tanpa sadar kami sering melawan sama kedua orang tua kami ya Allah. Qad ansahabi abi wa rabat bi husniha ummi wa arsyadani ustaz wal mu'allimin.
ini yang sering lawan sama orang tua kami, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Laki لكن فقد أهملتون نصحا والإرشاد ولم أكن مضيا رشدا من أي فمي وأنزلت لكل حبوب الرحمة تروح بالآذان ثوانية النسيم قد أنصحني أبي ورابت بحسنها ibu menyayangiku dengan kasih sayangnya. Ummi wa arsyadani ustaz wal muallimin. Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma arzuqna tawbatan nasuha qabla al-maut ya Rabb. Allahumma inna as'aluka husnul khatimah ya Allah. فكنت مستغلا بدوشة الدنيا وسخرت بظهور عنواء الخطم وأقلد نعمة من ربنا كبرا وأنسيت صلاة كذا ولم أزحمي قد أنصحني أبي ورابت بحسنها ibu maafkan anakmu yang sering durhaka. Ibu maafkan anakmu yang belum balas jasamu. Pengen nangis ya, saya. Ternyata yang masnya juga bisa sholawatan. Alhamdulillah Kak. Aku ikut jadi nangis ini. Sabar mas. Kangen sama orang tua. Sayang nggak sama orang tuanya Kak? Sayang banget lah. Sayang banget.
Tapi kakak, pernah nggak kakak itu berbohong sama orang tuanya? Sering. Sorry. Tanpa sadar kakak itu pernah nggak? Tanpa sadar pernah nggak bentak orang tuanya? Sering apalagi Sering. kalau kita disuruh-suruh gitu. Ya Allah. Terasa ya, kita sekarang udah dewasa begitu. Sedih kalau bahas orang tua itu. Sedih ya kak bahasa orang tua. Apalagi saya kak yang jauh dari orang tua. Kakak memberuntung, bersyukur. Nggak terasa ya. Sekarang kita udah dewasa. Sekarang kita mungkin lagi kuliah. Kita udah selesai kuliah. Nggak terasa orang tua kita itu yang semakin hari kita bantak itu semakin menua. Nggak terasa orang tua kita yang semakin hari kita bohongi itu semakin berkurang umurnya. Memikirkan kita sebagai anaknya yang selalu melawan sama orang tuanya. Mungkin kita sekarang udah badan kita udah besar. Kita udah lulus kuliah. Kita lagi kuliah. Tapi kenapa? Kenapa kita masih aja kita anggap orang tua kita itu seperti musuh kita sendiri? Kita anggap orang tua kita itu seperti pembantu kita sendiri. Seperti babu kita sendiri yang kita bentak-bentak. Dan kita caci-caci. Kita bisa kuliah sampai perguruan tinggi. Kita nggak tahu bagaimana caranya orang tua kita itu mendapatkan uang. Dia nggak peduli panas, dia nggak peduli hujan. Pagi, siang, malam dia bekerja untuk kita. Untuk mencukupi kebutuhan kita sebagai anaknya. Untuk mengkuliahkan kita. Biar kita itu menjadi orang yang sukses, kata orang tua kita. Tapi apa balasan kita kepada orang tua kita sekarang? Malah kita semakin besar, semakin tambah usia, semakin ngelawan sama orang tua. Kita anggap orang tua kita itu seperti babu kita sendiri. Demi Allah saya katakan, kalau orang tua kita dari dulu pingin punya pakaian yang bagus, pingin makan yang enak, tapi selalu orang tua kita tahan biar anak saya bisa lulus sampai kuliah, biar anak saya itu menjadi anak yang sukses, kata orang tua kita. Coba lihat, bayangkan ada orang tua kalian di depan kalian sekarang. Tataplah. Yang dulunya ganteng, yang dulunya cantik, sekarang udah mulai keriput wajahnya. Yang sekarang udah mulai bertambah ubannya. Yang sekarang udah mulai berkurang umurnya. Udah mulai sakit-sakitan. Beliau sakit, nggak pernah beliau ceritakan ke kita sebagai anaknya. Beliau nggak pernah ceritakan penyakitnya ke kita sebagai anaknya. Biar nggak terganggu pelajaran kamu. Begitu sayangnya orang tua kita. Seandainya orang tua kita udah meninggal dunia, siapa yang peduli sama kita? Nggak ada. Mumpung orang tua kita masih ada, sekarang beliau, cintailah beliau. Orang kaya itu banyak, tapi nggak bahagia hidup mereka. Kenapa nggak bahagia? Karena orang tuanya udah meninggal dunia. Beruntung kita masih punya orang tua, bersyukur kita masih punya orang tua. Mungkin detik ini orang tua kita lagi sakit di rumah. Mungkin detik ini pas kita pulang nanti yang tertancap bendera putih, yang tertancap bendera kuning pas kita pulang, ternyata itu ibu kita atau enggak itu ayah kita. Bagaimana perasaan kita yang belum meminta maaf kepada kedua orang tua kita? Masihkah kita ini durhaka sama orang tua? Masihkah kita ini mau ngelawan sama orang tua? Kita udah besar, kita udah dewasa, kita udah masuk perguruan tinggi. Di mana kita taruh pikiran kita? Pernahkah kita nggak mikir di benak kita untuk ingin meminta maaf kepada kedua orang tua kita? Pernah nggak kita berpikir di benak kita untuk ingin memeluk orang tua kita? Kita gengsi, kita merasa kita udah nggak butuh orang tua lagi. Buat apa orang tua? Buat apa orang tua? Saya udah selesai kuliah, saya bisa mencari uang sendiri. Buat apa orang tua? Kita singkirkan orang tua kita.
Kalau kita durhaka sama orang tua, nggak bakal selamat hidup kita dunia maupun di akhirat. Surga itu haram bagi anak-anak yang durhaka. Ya Allah, begitu sayangnya orang tua ke kita. Kalau tengah malam sering menangis di bantalnya, meneteskan air mata. Karena capek sangat memikirkan kita sebagai anaknya yang susah dinasehatin, yang nakal. Bahkan seorang orang tua selalu merasa bersalah, nggak bisa mendidik anak-anaknya. Tapi kita yang sebagai anak nggak pernah menurut kepada kedua orang tua kita. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Semoga Allah panjangkan umur orang tua kalian ya. Kalian juga nurut sama orang tua. Kalau kita udah berbakti sama orang tua, urusan dunia mah kecil. Karena ridho Allah itu berada di orang tua kita. Kalau orang tua kita nggak ridho, apalagi Allah. Karena itu kunci kesuksesan kita sebagai anak. Kalau kita berbakti sama orang tua, mudah kunci sukses itu, Kak. Berapa tahun, 4 tahun kalian kuliah. 4 tahun orang tua kita itu memikirkan kita sebagai anaknya. Yang penting anak saya itu bisa lulus ke kuliah bagaimanapun caranya. Entah itu orang tua kita mungkin diam-diam mengutang sana sini, ngutang di tetangganya. Tapi apa? Kita nggak tahu apa-apa. Yang penting kita kuliah. Itu yang kita harus pikirkan sebagai anak. Tapi kadang kita sebagai anak, ya Allah, yang kita tahu uang aja. Tapi kita nggak tahu orang tua kita itu mendapatkan uang dari mana. Bercucuran dia keringatnya, Kak, mencari uang panas-panasan. Belum terbit matahari dia udah berangkat kerja. Ada yang ke sawah, ada yang ke pasar. Apa kita nggak kasihan sama orang tua kita? Apakah kita selalu aja begini terus nggak berubah? Kalau orang tua kita udah meninggal dunia, nggak ada yang peduli sama kita. Karena orang tua lah yang paling tulus sayang sama kita. Cowok juga yang paling tulus yaitu ayah kita. Bukan cowok-cowok kalian, bukan. Sayangilah kedua orang tua kalian ya. Ya. Jangan gengsi untuk memeluk orang tua kita. Kalau kita nggak bisa bantu orang tua kita dengan harta ya, akhlak. Perbaiki akhlak pada orang tua. Kalau disuruh jangan bentak orang tua. Orang tua nasihatin kita, dikira orang tua kita bawel, dikira orang tua kita cerewet. Dia itu sayang sama kita. Bukan berarti dia itu nggak sayang sama kita, dia cerewet, bukan. Karena nggak mau lihat anak-anaknya itu sakit. Nggak mau lihat anak-anaknya kenapa-kenapa di luar. Ya. Sayang sama orang tuanya, Kakak. Alhamdulillah ya, sayang banget ya. Jangan ya bentak-bentak orang tua lagi. Ya. Bahaya, Kak. Ya Allah. Takutnya kita diazab sama Allah sebagai anak. Kalau Allah udah murka, ya Allah. Sealim apapun kita sering sholat sunnah, sering puasa. Tapi kalau udah durhaka sama orang tua, nggak ada gunanya itu. Sekalipun kita itu menjadi ustadz. Kalau udah durhaka sama orang tua, baunya surga itu haram. Baunya aja udah haram, apalagi masuk surga. Nauzubillah min dzalik, ya Allah. Yang semangat kakaknya. Ya. Kamu sebelum nikah bahagiain orang tuamu dulu. Ya.
bikin dia senang. Kalau kita bikin orang tua kita tersenyum, tertawa, bahagia, ya Allah, berapa pahala kamu dapat. Beruntung kita masih orang tua, kita masih ada. Banyak di teman-teman kita, mungkin kakak punya teman yang udah nggak ada orang tuanya. Dia pingin banget kumpul sama orang tuanya. Dia tuh nggak butuh harta, yang dia butuhkan orang tua. Karena orang tua lah yang paling berharga di dunia ini. Begitu. Ummi, thumma ummil haddi akhir yum fa'umri. Hubbi min awil hayati wa hammu hammi. Inni katar khir hadha khirha fi dhanbi wa aish fi. Ummi thumma ummil haddi akhir yunfa umri. Hubbi min awil hayati wa hammu hammi. Illi katar khir hadha khirha fi dhanbi wa aish fi. Ya udah kakak, jaga diri baik-baik ya, jaga kepercayaan kedua orang tua kalian ya. Aku mau istirahat dulu, capek Iya. ya. Makasih banyak atas Iya, waktunya. makasih banyak juga ya. Iya kak. Iya, kenapa? Iya kak, makasih banyak ya. Sekarang Intinya mau pulang kemana? nggak mau istirahat di situ kak, ada musola di sana. Intinya berbakti sama orang tua. Kalau mau sukses, berbakti sama orang tua. Minta ridho orang tuamu. Ma, bu, aku minta ridhomu gitu. Insya Allah Allah akan memperluas rezeki kalian. Ingat kata-kata aku ya, jangan lupa kata-kata aku. Aku pesan sama kalian berdua, berbakti sama orang tua, maka Allah akan beri kamu rezeki yang berlimpah luah kak ya. Ya udah, aku mau Makasih banyak iya nasihatnya. iya kak, aku mau istirahat dulu ya. Iya. Semoga kakak berdua menjadi anak yang sukses Amin. ya, yang bisa buat orang tua kalian bangga ya. Dadah. Assalamualaikum.